Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam acara kali ini saya ada tamu, ya di sebelah saya ada Glory. Selamat datang Glory. Terima kasih Om. Ya, ini Glory cukup lama meninggalkan Semarang, meninggalkan gereja, tidak bersama dengan kita karena masih ada potongan terakhir dari program studinya Glory di luar negeri. Jadi Glory pada waktu itu kuliahnya mencolok sana, mencolok sini ya. Iya, Kalau dihitung negara mana saja itu Glory? Wah, lumayan banyak. Taiwan, Thailand, Sweden, waduh, tuh US, Sweden tuh Eropa ya. Eropa. Terus Amerika ya, Amerika iya, Serikat. Amerika. Sama mana lagi ya? Jepang. Oh, ke Jepang juga. Iya. Jadi Apalagi lupa. yang terakhir ini Hawaii ya. Yang terakhir Hawaii. Oh, Iya. Hawaii itu kalau nggak salah ada beberapa pulau yang terkenal. Ini tuh pulau yang mana ya? Glory kemarin di Kona, itu di Big Island. Oh, Big Island ya. Pulau yang paling besar di Kepulauan Hawaii. Ya, dulu Om Hin pernah di Maui, itu tempat wisata yang sangat terkenal. Tapi kalau Big Island malah belum pernah, sebab daratnya itu bukan di Big Island ya? Enggak, mendaratnya di Honolulu, terus baru transit ke Big Island malah. Naik apa? Naik pesawat juga? Iya. Dulu ya, Om Hin juga naik pesawat turun di Honolulu, kemudian naik pesawat ke Maui. Hitung-hitung saya lihat Glory 6 bulan ya di sana, di Hawaii. Apa saja ya di sana yang Glory dapatkan dari potongan studi terakhir ini, kelas studi terakhir ini? Ya kemarin karena 6 bulan di sana itu ada dua porsi gitu, jadi dua porsi. Iya, jadi yang 3 bulan pertama itu sekolah kelas gitu, kelas intensif. Terus 3 bulan yang kedua itu internship. Oh, magang ya? Iya. Praktek. Iya, itu kelasnya tentang apa itu Glory? Writing school. Oh, tentang bagaimana menulis ya? Iya, tentang menulis. Gimana? Yang didapat apa itu dari kelas menulis ini? Kita belum pernah dengar ya, ada kelas yang 3 bulan membahas tentang pentingnya menulis di dalam di dalam usaha kita untuk melayani Tuhan gitu ya. Gimana Glory? Ya karena memang kalau Glory sebenarnya dari dulu sejak kecil itu suka nulis Om, suka nulis gitu. Nah terus untuk belajar yang ini karena memang intensif, jadi ada 1 minggu itu belajar tentang creative nonfiction, belajar tentang thematic writing, belajar journalism, belajar jadi spesifik gitu. Gitu ya. Tapi khususnya kenapa selama 3 bulan itu adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menggunakan writing kita, menulis untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyebarkan Injil gitu. Iya, memang dulu Om Hin kan pernah mendengarkan khotbahnya pendiri Youth with a Mission ya, YWAM itu Loren Cunningham yang sekarang sudah bersama Tuhan ya. Itu luar biasa. Memang dia menceritakan tentang ada 7 wilayah di dunia ini, ya 7 area yang kita anak-anak Tuhan harus masuk, involve dan juga bahkan merebut. Betul. Ya. Nah itu memang menarik kalau dibahas, dan salah satunya seni. Art ya. Ini masuk yang seni ya. Betul. Writing. Betul. Nah karena selain memang sebagai kelas itu writing khusus ya kalau Glory kemarin itu, tapi secara keseluruhan kalau satu hal yang Glory dapat itu memang karena Glory sendiri punya ketertarikan di bidang seni ini dan banyak hal gitu yang suka gitu Glory. Nah itu jadi bagaimana sebagai seniman, sebagai artist, sebagai orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang ingin melayani Tuhan, tapi punya talenta atau punya ketertarikan di bidang art, bagaimana kita bisa
yaitu tetap melayani, tetap melakukan menggunakan talenta yang diberikan Tuhan untuk kemuliaannya Tuhan gitu. Jadi diajari apa aja? Diajari menulis novel, fiction, non-fiction, atau gimana? Itu ada semua ya? Ada semua. Wow. Fiction, non-fiction. Jadi ada yang thematic namanya. Jadi kalau yang yaitu yang biasanya kalau buku-buku Kristen atau buku-buku self-help gitu-gitu itu kan non-fiction. Thematic. Terus biografi ya. Biographies itu ada juga yang creative, ada creative non-fiction. Jadi itu biographies itu journalism. Kalau journalism beda lagi ya, dia memportret akan satu event gitu ya, betul. Dia kasih laporan. Jadi journalism juga, atau ada children's literature itu juga khusus satu minggu sendiri. Wow, itu juga penting itu ya. Sangat spesifik soalnya. Jadi bagaimana menulis hal-hal yang akan membangun anak-anak melalui tulisan-tulisan tersebut ya. Iya. Dosen-dosennya siapa aja itu, Glory, itu yang berkesan? Iya, memang itu juga luar biasanya karena dapat dosen-dosen yang orang-orang yang memang sudah pengalaman menulis banyak sekali buku gitu. Nah, salah satu contohnya di minggu pertama itu ada seri Christian Heroes of Faith. Ya, saya pernah baca itu. Nah, itu jadi orang-orang yang menulis kisah-kisahnya kayak Hudson Taylor, Adoniram Judson, lalu orang-orang yang pokoknya orang-orang yang misionaris lah, atau orang-orang yang sudah melakukan. Amy Carmichael. Ada, betul. Amy Carmichael. Nah, itu orang-orang yang memang terkenal dan luar biasa gitu. Iya, di masa lampau. Nah, mereka yang nulis namanya Jeff and Janet Bench, suami istri sepasang. Nah, mereka dua-dua ngajar ya? Dua-dua ngajar. Wow. Ngajar nulis biografi itu. Jadi biografi dari pahlawan-pahlawan iman di masa lalu ya. Nah, mereka mengajar itu. Terus ada juga yang satu dia menulis cerita yang fiction yang memang bukan menyebutkan, tidak bawa nama Yesus atau nama Tuhan ke dalam bukunya, tapi dia nulis dengan nilai-nilai values Kristen, value kebenaran, dan itu justru juga jadi berkat buat orang-orang yang justru bukan orang-orang percaya. Jadi mereka mengenal kekristenan tanpa tanpa ada nama-nama Kristen, begitu ya. Nah, ada itu, ada juga yang namanya Nova McBee, itu satu juga, dia bahkan sekarang bukunya itu sudah diterjemahkan di banyak sekali bahasa dan mau dibikin film juga. Wow. Itu juga film itu juga hebat ya. Iya, itu kan juga merupakan art ya. Glory juga belajar tentang filming ya. Iya. Puji Tuhan. Dulu Om Hin pernah baca satu novel fiksi dari Frank Peretti, Piercing the Darkness kalau nggak salah itu. Itu juga asik banget itu. Jadi ini kalau saya boleh bandingkan ya, Bapak Ibu mungkin pernah baca ini yang sihir-sihir itu apa namanya? Harry Potter ya. Jadi ini itu seperti itu saingannya Harry Potter, tapi ini Christian values dan juga ada kebenaran Alkitabiah di dalam buku-bukunya Frank Peretti. Itu juga termasuk betapa pentingnya kita membanjiri akan masyarakat ini dengan buku-buku cerita, dongeng, fiksi, tapi sebetulnya itu mengandung kebenaran. Iya, betul. Gitu ya. Ya, pernah baca Frank Peretti? Pernah, cuma bukan yang Piercing the Darkness, yang seri untuk teenager waktu itu baca. Itu cukup box office. Apa istilah itu namanya? Awards gitu ya. Artinya sampai yang pembacanya banyak sekali gitu ya. Bestseller, sempat bestseller. Kalau box office itu film ya. Sorry.
Iya. Terus untuk Glory sendiri setelah mengikuti 3 bulan itu apa yang menjadi berkat khusus bagi Glory selama pendidikan di Youth Automation Kona ini? Ya satu itu kalau saya pribadi ya memang tentang kalau identitas sebagai kalau menjadi seniman, menjadi artist itu bagaimana kita menggunakan, saya sendiri menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Talent itu untuk kemuliaan Tuhan. Iya, tapi ada satu sisi lain yang ini juga agak ya personal, tapi juga sesuai dengan pelayanan di sini juga di Kahal ya, karena di Kahal ini juga saya melayani bersama-sama dengan teman-teman di Kahal Next. Nah, yang satu hal yang Tuhan bicara khusus itu tentang bagaimana ini sekarang adalah waktunya untuk Gen Z. Oh, jadi Glory di sana kayak menerima sebuah apa ya, sebuah iluminasi atau satu pewahyuan khusus gitu ya tentang bahwa ini adalah masanya Gen Z. Gimana ceritanya kok bisa sampai ke sana? Iya, karena waktu itu jadi satu kali, karena kalau di kampus di WWM Kona itu kira-kira tuh paling tidak seminggu itu ada 3 kali di mana kita berkumpul, satu kampus kumpul semua terus worship. Nah, itu sampai berapa orang itu yang di ruang worship itu? Kalau yang semua itu karena jadi itu kayak hall open space gitu, itu bisa 500-600 orang gitu. Nah, memang itu semua siswa ya, semua kebanyakan ya, jadi mostly akan murid-murid. Nah, dan orang-orang itu di kampus di WWM Kona itu mungkin bisa nggak tahu sih, tapi sebagian besar anak-anak muda, sebagian besar itu memang generasi Gen Z. Saya justru termasuk di sana yang agak di atasnya mereka. Iya, udah bukan yang muda lagi gitu. Nah, tapi Glory kan blend dengan mereka, kan dipikir Gen Z juga. Iya, lumayan. Karena awet muda ini ya. Iya. Nah, jadi waktu pertama-pertama datang, karena memang anak Gen Z, anak muda itu energinya tinggi. Oh iya. Iya, dan saya cenderung yang agak, overwhelmed gitu, bisa overwhelmed sama energinya anak muda gitu kan. Nah, jadi waktu awal-awal saya ikut worship dengan anak-anak muda itu justru merasa jujur itu agak judging. Oh, karena ini kok emosi gitu ya, emosional ini gitu. Ini hanya kan mereka lompat-lompat sorak-sorai gitu tuh. Ini hanya emotion saja. Emosi anak-anak remaja. Betul, begitu karena ya. mereka lagi hype gitu kan. Nah, tapi terus mungkin itu minggu kedua atau minggu ketiga, terus satu momen lagi worship tapi di ruangan yang lebih kecil. Mungkin di situ kira-kira mungkin cuma 100 orang gitu. Nah, tapi di ruangan itu saya lihat anak-anak muda ini benar-benar, satu, mereka menyembah Tuhan dengan sangat-sangat sungguh-sungguh. Kedua, waktu itu terus mereka namanya ministry night. Mereka terus jadi ada satu orang yang sharing, lalu mereka saling mendoakan satu sama lain. Iya. Nah, mereka serius sekali ya. Mereka sangat serius, sangat sepenuh hati, dan saya kalau lihat justru sangat genuine. Oh, sincere ya. Sangat murni ya. Sangat murni, dan waktu itu tulus sekali, dan Tuhan waktu itu bicara sama saya pribadi waktu langsung yang membuat saya convicted. Langsung Tuhan bilang, "Loh, ini tuh aku yang mengerjakan di antara anak-anak Gen Z ini. Kenapa kok kamu malah kok sepertinya tidak menangkap akan itu dan malah karya Tuhan, memicingkan sebelah mata akan apa yang Tuhan mengerjakan di antara anak-anak muda ini. Agak sedikit underestimate karena gitu underestimate betul, dan malah judging instead of bersukacita bahwa anak-anak muda ini sedang dilawat Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan bicara itu, dan waktu itu saya convicted, langsung pemahaman dan attitude saya terhadap penyembahan anak-anak muda ini, anak-anak Gen Z ini berubah langsung. Gitu ya, kamu berubah ya. Dan kamu menangkap bahwa it's time for Gen Z gitu ya. Jadi kamu harus menjadi fasilitator
untuk mempersiapkan mereka di mana saja, termasuk di Next. Termasuk di KHNext. Jadi memang sebagai kalau saya jadi pelayanannya gitu. Jadi ada beban yang Tuhan taruh, satu pengertian, pemahaman, satu paradigma yang Tuhan letakkan di dalam diri Glory untuk bahwa ini memang sangat penting. Ya, ini waktunya Gen Z, dan saya sebagai yang di atasnya Gen Z, yaitu tugas saya adalah encourage mereka, edify mereka untuk mereka bisa rise up and take their place in God's season right now gitu. Ini kalau ngomong soal ini ya, Gen Z ini kan istilahnya kalau yang dijamah Tuhan, yang penuh Roh Kudus, yang ngalami akan keindahan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus dan sebagainya itu mungkin orang-orang yang sudah melewati akan masa itu, kita mudah sekali untuk mengatakan kamu sedang kasih mula-mula gitu ya, kamu belum tahu nanti susahnya jadi orang Kristen, bahwa ketika kamu masuk ke dunia nyata itu ternyata ada banyak hal yang mengecewakan, nanti kamu akan melewati itu sehingga tanpa sadar seperti yang Glory rasakan ada, yaitu tadi kamu istilahkan dengan judging, kemudian ada satu underestimate dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita kembali ke firman ya Glory ya, Tuhan Yesus itu memberitakan Injil pada perempuan Samaria. Ya, ini bukan masalah generasi apa ya, tapi masalah orang baru. Itu perempuan Samaria itu kan ngomong sama Tuhan Yesus, kalau dihitung-hitung mungkin 1 jam gitu ya, 1 atau 1,5 jam ngobrol gitu. Yang dicatat malah sedikit sekali itu ya. Tiba-tiba ketika pewahyuan dan kuasa Roh Kudus itu menjamah dia, kebenaran tentang kasih karunia di dalam Yesus Kristus itu ditangkap, dia meninggalkan buyungnya, dikatakan dia lari, dan dia nggak peduli siapa dia, bahwa dia adalah seorang wanita yang kesaksian hidupnya tidak bagus, itu nggak masalah. Dia langsung teriak-teriak di seluruh kampung. Dan hebatnya, kok bisa seluruh kampung ikut dia dan ketemu dengan Tuhan Yesus, dan kemudian dikatakan di akhir dari perikop itu, semua menjadi percaya. Nah, ini kan berarti kan dia jadi penginjil yang sangat sukses. Penginjil itu kan cuma membawa orang kepada Tuhan Yesus kan. Nah, dia sukses. Dia sendiri pengertiannya tentang Mesias itu siapa, Yesus itu siapa kan sangat minim. Tapi Roh Kudus memakai. Nah, kita berharap itu Gen Z dengan urapan dan sukacita dan semangat sebagai orang-orang yang baru dijamah Tuhan ini bisa jadi seperti itu. Memenangkan jiwa-jiwa lebih dari kita yang kebanyakan mikir ini, kebanyakan pengalaman, pengetahuan itu ya, gitu. Jadi itu tentang Gen Z ya, tentang Gen Z. Tentang writing kembali, karena itu menjadi pelajaran utama yang Glory dapatkan di sana. Adakah rencana Glory untuk mengaplikasikan itu? Kan juga ketertarikan Glory merupakan talenta yang Tuhan kasih kepada Glory untuk menulis. Nah, itu apakah ada rencana Glory atau satu kerinduan Glory untuk partisipasi di dunia ini, menulis ini ya, writing sini ya. Terus gimana? Memang in general pengen memang ingin terlibat di sana. Tapi kalau yang kemarin karena sempat internship, itu memang ada mengerjakan project. Oh, ada project ya? Iya, jadi mengerjakan satu project selama 3 bulan. Jadi internnya itu tidak keluar seperti penjangkauan gitu, bukan. Tapi ada di dalam kampus. Intensively setiap hari kita nulis. Iya. Wow. Jadi mengerjakan project itu. Nulis apa waktu itu? Script untuk webtoon. Webtoon. Iya. Ini untuk Gen Z ini sangat menarik ini. Iya, itu harapannya memang salah satu karena untuk audiensnya adalah ya anak-anak muda atau anak-anak zaman sekarang yang scroll webtoon, yang mungkin belum kenal dengan Tuhan, tapi mereka juga bisa mendapatkan value-value kebenaran melalui kalau baca webtoon itu. Webtoon. Gitu.
Webtoon itu merupakan sarana untuk mengkomunikasikan kebenaran, mengkomunikasikan Injil ataupun values Alkitabiah yang luar biasa. Kita nggak boleh anggap remeh ya. Ini orang-orang tua seperti saya, seperti Om Hin ini kan ngelihat Webtoon, aduh, gambar-gambar kayak komik lah itu kalau zaman dulu komik. Tapi saya ingat waktu zaman kecil dulu, komik itu sangat mempengaruhi akan otak saya, kan anak-anak yang remaja, kanak-kanak remaja itu kan pengen tahu kan, pengen tahu lah apa yang masuk itu. Betul. Salah satunya melalui komik waktu itu. Wah, kalau sudah baca komik saya kecanduan itu. Jadi sekarang komiknya model webtoon ya. Iya, karena juga kayak yang tadi Om Hin juga bilang kalau kita mau merebut generasi ini, tapi juga merebut dunia-dunia tertentu itu. Kalau kita mau merebut arts, ya maka kita juga harus sebagai orang percaya ikut perlombaan itu ya, ikut menghasilkan konten-konten yang akan yaitu membantu supaya anak-anak muda ini enggak, atau bukan hanya anak-anak muda ya, siapapun yang makan konten gitu ya, supaya mereka tidak dibawa kepada hal-hal yang lain, tapi mereka kembali kepada nilai-nilai kebenaran. Ya, webtoon yang digemari anak-anak muda, anak-anak remaja itu sekarang udah tercemar ya. Saya lihat nilai-nilai LGBT dimasukkan, bahkan dengan terang-terangan, kemudian nilai-nilai yang kurang bagus lah. Nah itu memang harus di counter dengan yang positif. Wah, itu webtoonnya kapan tuh nanti bisa keluar? Belum tahu Om, masih dalam progres skripnya. Udah jadi ya skripnya? Masih bikin. Masih bikin. Jadi ini internship terus sampai sekarang ya? Internshipnya hanya 3 bulan, tapi jadi terus proyeknya yang berkelanjutan. Oh, jadi berseri gitu ya? Oh, sudah menemukan satu tokoh gitu, seperti kalau berapa puluh tahun yang lalu ada Bart Simpson yang sangat terkenal itu. Apa sudah punya tokohnya? Ada tokohnya satu gitu. Oh, puji Tuhan. Iya, haleluya. Ya, terakhir kesaksian Glory bagaimana kesan kasih dan pemeliharaan Tuhan selama studi 6 bulan di Amerika, yang tentu saja pakai dolar ya. Jadi kalau sudah pakai dolar itu ya kita sendiri tahulah, kalau beli apa-apa jangan lihat kurs. Kalau jangan nginget kurs. Kalau nginget kurs mau minum es krim aja mikir gitu ya. Dulu pernah waktu yang terakhir itu di Amerika beli Burger King, ya itu memang di airport ya, di airport San Francisco. Saking laparnya beli Burger King, ternyata harganya $20. Waktu itu nggak mikir kurs, makan, wah memang besar, enak dan kenyang, ada minumnya lagi. Tapi setelah di pesawat ngerenung, itu kalau kali 15.220 itu berarti lah 300.000. Loh, 300 ya bener ya, 300 berapa? Iya, 300 lebih ya. 300 lebih. Iya. Nah itu terus, waduh, haleluya, burger itu. Nah kemudian pernah minum es krim, satu es krim itu memang homemade dan enak sekali ya, itu $8. Ya sudah hitung sendiri sih. Kalau di sana jangan ngitung kurs, pokoknya duit berapa yang ada dengan minta pimpinan Roh Kudus berhikmat ya membelanjakan dan memakai. Bagaimana ceritanya Glory pemeliharaan Tuhan? Iya, ada sih satu spesifik sih Om, karena memang karena di Hawaii itu state yang paling mahal di seluruh di seluruh US. Jadi harganya tuh sangat ya, karena memang a small island in the middle of the ocean, in the middle of nowhere gitu ya, jadi sangat mahal. Jadi nah salah satu yang spesifik yang waktu itu menerima benar-benar
penjagaan dan pemeliharaan Tuhan itu waktu transisi dari kelas mau ke internship. Jadi setelah 3 bulan pertama menuju ke 3 bulan yang kedua itu. Nah waktu itu untuk internship karena berhubungan dengan visa untuk extend atau ganti status atau extend status sebagai student. Nah itu harus bisa bayar semua fee untuk internship kira-kira 2 minggu sebelum internship dimulai. 2 atau 3 minggu waktu itu. Setelah selesai 3 bulan itu, sebelum selesai, jadi di bulan terakhir. Iya, bulan terakhir sebelum mulai internship. Betul. Nah, jadi sebelum mulai internship, 2 minggu sebelumnya itu harus bisa melunas dibayar semua supaya visanya di-approve untuk bisa extend status student. Nah, waktu itu karena jumlahnya cukup a big chunk dan tidak expect karena waktu itu dikira bisa setelah atau bisa juga diangsur lah. Iya, sparingly, tapi karena tidak siap, gitu. Tapi terus melalui didoakan juga di kelas, karena di kelas itu kami sama-sama mendoakan kebutuhan untuk saya dan ada satu classmate lain. Tiba-tiba itu beberapa anonymous donors itu masuk. Ada yang teman kelas yang memang classmate yang memberitahu saya mau donasi ini, tapi juga ada yang karena kalau di sana di kampus account gitu kan ada ya, jadi ada ini masih kurang segini, kurang segini gitu, tiba-tiba berkurang, jadi ada orang yang anonymous donors gitu. Bahkan teman saya di Indonesia juga ikut memberi, sehingga terus terakhir sisanya tidak banyak dan Tuhan menyediakan ya dari orang tua juga terus memberi sehingga terus untuk nutup kekurangannya. Tapi jumlah yang cukup besar itu sudah berkurang sangat besar. Ya. Bahkan waktu itu juga dapat diskon dari sekolah. Jadi ya itu pokoknya Tuhan dikurangi kurang. Itu memang banyak kesaksian ya kalau di YWAM itu tentang bagaimana saling menopang. Itu luar biasa. Dan semuanya yang orang-orang ini juga semua bukan orang-orang yang mampu. Orang-orang sederhana. Dan itu memang luar biasa di situ kepekaan terhadap Roh Kudus dan juga bagaimana mereka mengembangkan akan kasih dalam saling memberi, saling menopang. Itu tuh memang luar biasa. Itu kan warisan ya dari Loren Cunningham. Dari dulu kalau kita baca cerita-ceritanya memang seperti itu. Luar biasa. Ya, terakhir Glory, kalau mau sampaikan sesuatu kepada teman-teman, khususnya teman-teman Gen Z yang nonton akan kesaksian Kak Glory ini bagaimana? Ya, kalau saya memang ini adalah waktu untuk kita, untuk anak-anak Gen Z itu bangun dan take your place in God's kingdom, in the work of God. Jadi semangat dan jangan lelah dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Bahkan talenta apa yang Tuhan beri itu ya Tuhan akan memampukan dan pergunakanlah talenta maximizing your talents gitu ya. Itu dalam kalau Tuhan memberi talenta itu artinya bisa dipakai untuk mengerjakan pelayanan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan gitu. Puji Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sidang Jemaat Kahal dan juga semua yang menyaksikan akan bincang-bincang saya dan Glory ini, kiranya bisa mendapatkan satu berkat khusus dari apa yang Glory dapatkan selama 6 bulan di Kona, Hawaii. Beberapa bulan yang lalu ya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya.